nak di mak tai ta perjunga pinta ulah injan ke lubuk katanya. Pikirati laka andang ke bau arung tuna paya berupo asenan cakak lalu ka ngangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 50%, masih ada yang ngayau HP, masih ada yang tekan to, belum manunya. Biasanya mang keceria juga dipantuni kudai. Amo kami pagaralam. Galak dipantuni. Alangkah segot jalan kaya takut tegesor basah galau. Alangkah sedot aku balik ibu bapak di sini ramah galau. Nanam salam di pinggir padi, nak nanam di talang tinggi. Saya penjawab salamku ini dengan semangat, maka kau doakan gagalnya semoga naik haji. Itu kan biasa kan. Udah itu ibu-ibu sekalian, bahwasanya jawab salam itu Pak, jawab salam itu wajib. Terkecuali jema tiga nih tidak wajib jawab salam itu. Yang pertama jema gila, yang pertama jema tuli, yang kedua jema tuli, yang ketiga jema tido. Nah, tiga nih aslinya aku yakin dia nih di sini. Udah itu ilustrasinya kalau jawab salam itu dengan selengkap-lengkapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama diumpamakan pahalanya sebesar kebau. Kalau dia waalaikumsalam warahmatullah sebesar kambing. Kalau dia terkecil lagi waalaikumsalam atau waalaikumsalam katanya. Nah itu paling tidak telur ayam itu. Nah pilihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebau kali besar pahalanya, jangan tersinggung kamu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akrama bani Adam sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu sama. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa dan perangkatnya. Yang kami hormati dan kami banggakan juga pengurus Masjid Nurul Huda Desa Talang Tinggi Kecamatan Moropayang. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim apa ini? Majelis Taklim Nurul Kolbu. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, yang saya doakan pada hari ini, pada sore hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga yang hadir ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang punya penyakit semoga Allah Subhanahu wa taala kasih mengangkat penyakitnya. Yang belum punya jodoh semoga dapat jodoh, dan yang banyak utangnya semoga Allah berikan jalan untuk cepat melunasi hutangnya. Amin ya robbal. Nah, biasanya namanya ujung itu ciri itu.
Cuma namun nek nomor anu tadi nek jodoh tadi dia nak diaminkan. Dia ngaminkannya tadi. Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, di suasana kebersamaan pada sore hari ini marilah kita bersama-sama yaitu bermuhasabah. Di usia kita yang sampai saat ini, yang mungkin sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan sudah punya cicit, kita senantiasa mengarungi dalam kehidupan ini, suka duka kita penuh kita lalui. Sesuka apapun kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan kita, akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tetap mengutamakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan itu, yaitu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Serahkan hanya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu di kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama bermuhasabah juga. Kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah kualitas iman yang ada di hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa saja tidak ada perubahan sama sekali. Latul sampai main lagi, dia perubahan sama sekali. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah diri kita masing-masing. Saudara, waktu terus berlalu yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu kita terus berpacu hari-hari kita mendekati sakaratil maut, maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus, yaitu apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99% bahkan 100% ada yang belum sanggup menghadapinya. Siapa yang lah sanggup? Siapa yang lah sanggup? Pacak kita ajukan proposal di sini. Si anu ni lah memang hebat nian, lah lengkap nian, lah siap nian karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sanggup? Belum. Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa melaksanakan sekuat tenaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan janjinya. Allah akan berikan kemudahan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup. Kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan kita di dunia, akan tetapi akan kita capai apa yang kita minta terus-menerus setiap hari, siang dan malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Dengan kita kenal dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah mungkin sabdi ketika kamu asa kemuncang lalu jual ubat saja tuh. Mungkin kamu nak kenal dide. Apa langsung be? Nama aku Effendi, berasal dari Dusun Nendagong. Badaku di Nendagong, lampu merah pucuk dikit, nah itulah badaku. Kalau kamu ke sana sehingga namaku di sana bukan Effendi, ingat kabe pelam Upin Ipin. Namaku Ipin. Nah, kalau nanya Pendi, dia di sana. Hanya kalau nanya mana rumah Ipin, keruan kala. Jadi mudah mengingatkannya, Pak. Ingat kabe Ustadz Upin Ipin. Ah, itu kan. Nah kemudian itu aku gawe aku di lain. Kalau pagian aku jadi Pak Tani sampai jam 12. Kalau siang udem zuhur sampai sore aku gaweku kadang-kadang nolong jemaah ngobat-ngobati jemaah. Jadi sepada penyakit kelengicek aku kan. Udem itu malam jadi dakwah nila dan ngajar-ngajar privat nila. Itu ya. Udem itu bini aku 3 anak. 3 anak, bukan 3 biniku. Ay muda nian kamu nih. Maksud aku biniku tadi 3 anak. Muda nian nih bone. Lah tegagau. 3 nian itu tegagau kamu. 3 anak itu kan. Belum dia nih bungsu. Baiklah, itulah sekilas perkenalan. Mungkin kalau dia nanya-nanya lagi, aku kalau tahu sih kapan sampai ke Jarah ini kembali ke ke Bandar Haji, mungkin minggu depan ke Bandar Haji mungkin kan. Nah aku
Kele ini ngapa angka kuanuka di sini ini makayanane kele kalau kamu nak nonton ada video-videoku di YouTube. Buka backlick Ustadz Effendi PGA kele ngeluar geles. Banyak video-video di situ. Kalau kamu misalnya kele susah-susah lo mana di anak, lo mana kata kamu tini lagi le main HP katanya kecil nih. Nah kele ku buat kale konten-konten di sana. Cuman jangan lupa tapi dia like, subscribe and comment. Nah, share. Nah, itu. Kalian tonton baik di sana ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, baiklah pertemuan sore hari ini akan saya awali dengan sebuah judul ngapa sangkan kita nak ngaji. Ngapa sangka kita nak ngaji, Bu? Ngapa nian sangka kita nak ngaji saja ini? Kau awali pertanyaan. Nah, kamu dia nak susah-susah nak jawab, manjangi tali kelambu saja ke keruan ada. Tu apa? Ngapa sangkan kita nak melaksanakan saja, nak ngaji saja dalam kehidupan kita ini? Yang pertama adalah untuk membuktikan kepada kita bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta dan sayang kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti beliau menantikan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking hebatnya cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah itu cintanya dunia akhirat. Di dulu kita kadang-kadang cinta kita ngai Rasulullah, lolo cinta kita ngai dunia ini aku anggau saja. Keruan ngai aku anggau, ngaku galak hanya dia buktinya. Betapa malunya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku umat Rasulullah, akan tetapi kita tidak pernah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak Rasul yang dicontohkan dengan apa yang disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul itu adalah contoh suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sering pada hari Jumat kadang-kadang itu dijadikan syarat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah dengan sebaik-baik salawat. Maka dapat berselawat, maka dengan selawat ini banyak, ada selawat naria dan lain sebagainya, memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya ibu-ibu dan sekalian, perhatikan, satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita berselawat kepada Rasul akan dibalas 10 kebaikan. Nah, lo nyanyi-nyanyi tadi kan itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ilo di dekang apa kita nyanyi, Pak? Di dekang apa? Selawat baitulah pula sallallahu ala Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara orang-orang pintar jema-jema tua dulu ngajarkan bahwasanya untuk memasukkan ilmu tersebut dia makai otak kiri, Pak. Dia makai otak kanan kebanyakan. Karena otak kanan inilah pol. Banyak benar senginya proposal, belum ngiji di rumah, belum ngiji ke anak, senginya banyak masuk celacah celucup ini. Belum selesai ini lah nak ganti ini ya. Maka jema-jema dulu dia ngajarkan agama itu sangat simpel dan sangat mudah. Udah itu karena dulu tuh jema belum dia tulisan, belum dia pena dan lain sebagainya, maka dia mengajarkan salah satu mudah masuk pada otak manusia itu dengan memakai otak kiri dengan mudah. Makanya yang buka kursus-kursus dan lain sebagainya termasuk Ganesha dan lain sebagainya dia memakai otak kiri. Dia dekang apa? Makanya ada yang memakai tadot. Masih ingatnya tadot? Tadot. Aku pacak tadot itu.
Adene makai berjong, arahu tapi yang penting ilo. Kalau ngaji, kalau zaman aku dulu Pak, umur aku 43 tahun, masih makai turutan. Belum ngerti kami apa segalanya kapo. Leb dasa ale bawa leb depan o. A I O. Betul kan? Jadilah mulai dikenalkan dengan keindahan-keindahan. Bada sebaba bawa bi badepan bo babi bo. Mulai ban, kom, aina, bana dan lain sebagainya. Lapaca mulai diajari ngaji metu Pak. Lapaca diajari. Cuka katanya makanan, cuka nuka, maka kubelika. Memroda semarta da setaba enda seba martaba. Bahkan saya sangat bangga Pak. Aku kata bangga, gila bahasa dusun tertiga ya. Aku bangga nian Pak dengan pengajian-pengajian ibu-ibu ini ya. Bangga tapi ada rasa kepiluan. Kalau di sini kukina masih ada nih agak muda-muda. Kalau di pagar alam itu rata-rata menyelani deng ke mati. Makanya yang ngaji ini padahal sekarang ini sudah dipelajari ngaji-ngaji ini yaitu dengan ngaji qiraat, dengan belajar apa namanya lagu. Di sini lah ada belajar lagu irama, lah ada belajar irama itu kan. Akan tetapi yang muncul di setiap pengajian anehkala kamu keliling di pagar alam bahkan mungkin sampai ke sini, hanya di sini tadi lah ada kuperhatikan nek langara ke lagu masih lagu bagi galuh, tapi indah lagu bagi itu lagu-lagu bagi. Zaman dulu apa yang ia dapat pakom dia yang diambil dibacanya terus semagi ngagi. Aku contoh jemetu ke dewe. Dia ngaji itu lulu ini, Bang. Ola engka alaihem salawatum merabbehem. Itu kan? Wa ola eka homol muhtadon. Kalau itu tuh anu padau nion pot itu. Padau nion pukul kan, padau masak pada empai padau nion itu tuh. Nion itu kan, cuman jangan boleh galak ngalir rupaan ibu-ibu lulu aku ngajar di teran dulu kan. Fabashiruhum bima kuntum ta'malun. Karena dia ngalir rupaan Bapak Ibu dan sekalian, tapakannya Fabasirhum bima tekintum ta'malun. Jika bukan tekintum, hai katanya kuntum tini. Tua pupulala tekintum to jika ngalir rupo mungkin kan terlalu banyak masalah nyale ke kintum. Mbak itulah pula rejong dekang apa nyanyi-nyanyian dekang aku. Asalkan kita senang masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Kalau kita lah senang, kalau kita lah injek kata mudah. Seragi ngagi ngajar itu, mengajar tuh serah mamaku dulu, masuk lagi sedot nge guru tuh. Masuk lagi sedot. Hanya mu guru tuh dia kita lemah injek kita ngina kata masuk nge pelajaran itu. Entah mau ustaz yang menceramah, mau peragam nih, anu dia. Masih masuk. Nah kembali kepada tadi bahwasanya ini adalah untuk membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu cinta kepada umatnya sejak beliau hidup sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau menantikan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh apa buktinya Bapak Ibu hadirin sekalian? Ketika Rasulullah SAW itu sepanjang hidup Rasulullah SAW itu menyebarkan, mengajak orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pala kita beriman kepada Allah katanya. Pala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak beriman sepanjang hidupnya. Kemudian perjuangan yang kedua itu apa? Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diangkat. Betapa salat ini sangat penting. Hanya satu-satunya perintah Rasulullah salat itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Berapa jumlah pertama kita diperintahkan? Sebanyak 50 waktu kata banyak. Akan tetapi Rasulullah setelah pulang menerima itu bertemu dengan para nabi dan rasul sampai berulang-ulang mat kicik kalang hari
Mohonlah proposal kepada Allah Subhanahu wa taala tu aju ka agide ka mampu katanya umat kaba untuk melaksanakan ibadah salat sebanyak itu. Di denian ka mampu, ulang lagi, ngulang lagi sampai 9 kali bertemu dengan Nabi Musa. Ulang lagi katanya dia ka mampu 5 waktu itu untuk melaksanakan ibadah salat tadi. Ternyata memang sangat berat nian. Berat nian banyak jemaah jadi sanggup melaksanakan salat 5 waktu. Hanya bukan di sini jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Jangan tersinggung kamu. Jemaah di ibadah kami. Banyak nih yang jadi disanggup. Itu perjuangan sampai malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maluan dia menghadap Tuhan itu ulang kali. Untuk apa? Demi memikirkan umatnya. Kemudian dilanjutkan lagi setelah beliau meninggal dunia. Betapa cinta dan sayangnya ia kepada umatnya sampai dia terakhir. Caranya mati baik karena Nabi itu sangat beda, Pak. Sangat beda Nabi itu mati karena dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia sedang berbaring di rumah Siti Aisyah. Berbaringlah tidur laparanian, datanglah malaikat Israel akan menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawabnya Rasul salam tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tas dijawab, tu apa kepentingan kau sini? Katanya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad untuk mencabut nyawamu. Akan tetapi Ka'bah lah siap apa belum katanya. Itu kalau Nabi Pak kita ada. Apalagi sembahyang di kelas nepak ninjal, kurang cepat saja kan. Ditanya siap apa belum? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum. Kudai membahas kita. Nah, baliklah malaikat ini tadi, Israel ini tadi, dia jung balik lagi sehingga batal ada yang malaikat Israfil. Katanya ini lah nganciki Ka'bah sandi dulu. Ka'bah tulah nek terti to apa kekendaannya, dibatal lah malaikat Israfil. Sehingga ditanya lagi kekendaan itu apa kekendaan Ka'bah membahas kita, kekendaan aku dia lain. Kekendaan apa jaminan setelah saya meninggal dunia ini nanti? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bahwasanya neraka itu diharamkan untuk orang-orang umatmu, untuk orang-orang Islam, untuk umatmu sebelum umat lain. Sebelum umatmu. Jadi haram, belum gitu. Kemudian surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat lain masuk sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lah dijamin, maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah dijamin umat masuk ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan ummati. Dia nanya ke mana biniku? Mana biniku ni itu tuh nomor 12 tuh katanya. Berapa bini Nabi, Bu? Berapa? 11. Bini Nabi itu 13. Bacalah di Sirah Nabawi itu. Yang terkenal itu ada 9, ada 11. Nah, itu kan. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia nanya di mana bininya, di mana anaknya, mana cucuku Hasan Husain dan lain sebagainya. Mana dia nanya mana ummati. Kemudian dilanjutkan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya. Beliau meninggal dunia. Ketika di dunia ini kiamat, laratu dia lagi termasuk malaikat lamati gala, maka Allah Subhanahu wa taala menyombongkan diri. La ilaha illa ana. Kata Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Mana dia Fir'aun yang gagah berani ngaku Tuhan dulu bangun katanya. Mana dia Qarun yang gila bandu itu bangun. Nek ngaku Tuhan dan lain sebagainya itu bangun. Akan tetapi tidak mampu pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka ketika itu dibuatlah pengadilan, dipanggil malaikat dihidupkan lagi, dibuat pengadilan akhirat, maka dijemputlah orang yang pertama kali dijemput kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijemput dengan malaikat Israel dan Israfil. Dijemput adalah orang yang pertama bangkit. Setelah dia bangkit, kembali dinanyakan mana biniku, mana anakku, mana cucuku.
Ngupas ke jubah lu bangun tidur. Wahai Jibril dan Mikail, kalau ini adalah hari kiamat, mana umatku? Mana umatku katanya. Mencemaskan kita. Makanya kalau membaca sirah Nabawi itu, cerita baginda Rasulullah SAW, termasuk Abdul Somad dia ceramah itu, aku dia tahu nangis, aku peragam juga. Nangis nganing betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW itu kepada umatnya. Setelah itu terjadilah, lah ada yang masuk neraka, lah ada pula yang masuk surga, lah dibagi konsekuensi balasan masing-masing. Setelah masuk neraka, setelah masuk surga, umat Nabi ini lah dibagi-bagi berjuta-juta tahun tadi dekruan, Rasulullah SAW ini termenung di dalam surga. Kemudian ditanyakan ke Tuhan, dihampiri. Kata Allah, wahai Muhammad, tua punek kabar risauka, apakah kabar didebeta di dalam surga ini? Ini tanyakan. Karena masih termenung sedih di dalam surga itu. Tidak ya Allah katanya. Saya di dalam surga ini senang, bahagia. Apa yang telah diberikan ini sudah lebih daripada cukup. Ngapa ku kina ikabah masih kina ngelamun bae? Katanya kan, ngapa kabah masih ngelamun bae? Ya Allah katanya, aku ngelamun dan aku merasa sedih ini, aku memikirkan masih berapa banyak lagi umatku yang ada di dalam neraka. Ini cintanya. Lah di surga. Berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka, maka oleh sebab itu aku mohon ya Allah kepadamu dengan redomu dan syafaatku. Nah, ingat syafaat itu apa artinya? Pertolongan. Kalau kita nak minta tolong, maluan maksudnya kita di dekruannya siapa ya kan nolong tu tadi. Ya. Dan syafaatku dengan reda Allah dan syafaatku untuk mengangkat berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Sehingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan reda Allah, maka diangkatlah berapa banyak orang yang ada di neraka tadi, kemudian dibersihkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan, ada nih kapan ngado? Ada nih kapan ngiri-ngiri ayam? Yang kedian tu tadi kan? Ada pula nek dia ni tadi melawan dengan laki. Banyak ada nek galang ambil duit laki. Dan lain sebagainya. Banyak ya. Ada pula yang ditanyakan yang terakhir katanya kan, "Kaba mengaku umatku?" Iya. Apa buktinya? Akulah udem bersahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebila kaba bersahadat katanya? Entah dek keruan lagi kebila aku bersahadat tu sekali. Kata Ustaz di tengah laman, kalau kita membaca syahadat sekali, dakhalal jannah, dijamin kita aku ni dimasuk ke dalam surga. Maka aku didekati sembahyang, di puasa dan sebagainya, katanya gi sekali itulah. Kebila kabar syahadat, entah waktu nikah itulah. Waktu nikah itulah. Kebila kabar nikah entah dek keruan lagi Rasul katanya. Sapu nikah kakak dek keruan. Nah makanya sampai mbak ini ibu bapak hadirin sekalian banyak yang terjadi. Padahal menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu anak kita itu sejak dini. Makanya ketika kecil anak kita itu satu lahir diazankan, dikomatkan dan lain sebagainya. Maka ini ngajarkan syahadat anak empai nak nikah banyak dia terjadi. Asing merah limau kapo nak dimandikan limau kapo as. Banyak terjadi ngomong jangan terjadi banyak terjadi itu katanya nak dengar belajarlah nak syahadat paseh-paseh nian katanya artinya mbak itulah pula maluan pula kalau ngecalon besan tu dia malu kepada Allah maluan pula ngagi besan bukan maluan sekali itulah akhirnya kan mengucapkan syahadat makanya kebila mati banyak ini terjadi ya daas ini pak banyak bahasa as katanya kan. Katanya cuka pantau ke bininya asmara tadi tu apa kekendaannya tini dipantau ke bininya ada asmara gila minta maaf bukan nah pantau ke bininya katanya kan dipantau bininya tadi masih ada as saja cuka tuntun kuda itu astagfirullahalazim katanya masih kina dek lubos masih kina dek bubos
Cuka dia katanya dituntun lagi cuka disahadat ka asyhadu alla ilaha illallah masekina terakhir datanglah Pak kancinya. Datanglah kancinya kamu dek kekeruan katanya tini kekendaannya. Aku nila dek kekeruan kekendaannya. Saat datang kancinya ambil dipika ancak kanya kartu asbajik tekelinto. Nah rupanya budak ni neman main kartu tekelinto dan cak asbajik ini tadi kan. Untung benar kata bininya dengar di danca ka asbadong katanya. Ama dengan caka badong ngelenjet age laki kune katanya. Karena dapat main bukan jema sini jema di badaka kami. Jema di badaka kami. Itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah buktinya betapa cinta dan sayangnya dia kepada umatnya. Dengan berteret-teret tadi kalau kita membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betapa kita malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari-hari kita tidak meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Aliyyil Azim. Alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ngapa sangkan kita ngaji? Yang kedua adalah untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman ini naik turun. Iman ini naik turun. Iman ini adalah hal yang mahal yang tidak Allah berikan pada setiap manusia. Itu apa buktinya Ustaz? Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan sepanjang hidupnya, beriman kepada Allah, maka banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya itu apa? Nabi Nuh alaihissalam katanya, "Mamana anakku main lagi lenian gak HP belum nantuku katanya. Belum tak namanya lakinya pokoklah bekayau nge HP gale. Lah belulangan tangan ngayau HP. Lah dek subrolan lagi, ada di depan, ada di ruang tamu bejeguan. Ka makan saja na weahan. Ai pala dengan makan laku dai. Dijawab oke. Ada tidak terjadi lulu itu? Ada tidak? Tidak terjadi lulu itu. Syukur alhamdulillah. Ini banyaklah belulangan li ngayau HP. Ada jema sekeluarga kuintep awak rami dia tu kan satu zaman HP ku kuintep le kan bejeguan nengkolong gale serius gale kan. Mungkin lain-lain ini yang dibuka ini tadi. Lain. Kebila ada masalah mbak itulah pula karena didengaji dikayau pula lewat HP. Curhat lewat HP, dikayau lewat HP. Aku tidak menyangka bahwa engkau cinta kepadaku hanya sekilas saja. Klik. Banyak dia terjadi itu. Ngulang lagi, deket lagi. Cintaku bagaikan kulit pisang di hadapan engkau. Setelah dibuka, dimakan lalu dibuang. Klik lagi. Banyak terjadi itu. Makanya tujuan ngaji ini agar kita mampu menyelamatkan anak-anak kita, cucung-cucung kita, bagaimana mengkondisikan, membuat apa yang ada pada diri kita ini jangan sampai kita terbuli, terbuai dari apa yang kita miliki. Banyak nih jemaah tadi laju stres gara-gara HP. Aku si anu katanya senang nian, aku lemak lah buntu dulu katanya. Nyesal jadi jemaah kayu. Ngapa? Lemak nian aku buntu dulu katanya.
Laki kudu lompo dia dinda ngawe katanya jinjat pangkor lagi jadala ngiring ke aku bekilian begambinan pulau ke sawah ngiring dia katanya. Hanya setelah kayu mbak inilah banyak kepacaan tini laki kena ngodot lah nenek 2 kamar katanya kan. Gawe lah dinda age lah ngayau HP saja mbak lagi. Banyak dia menyesal. Padahal kebahagiaan tersebut dia rasakan pada waktu dia miskin. Maka ketika kita dalam kemiskinan itu jangan benar kita ibu-ibu nganggap bahwa Tuhan itu tidak adilnya kita. Karena kaya dan miskin itu tidak menentukan kebahagiaan. Banyak ige lulu aku kan di kebun. Atap pangkul bulo, dinding bulo, dasar bulo, rak piring bulo, tangga bulo, gulai bulo. Bulo ga? Bahagia kan? Udah begawe payah, ngobrol-ngobrol dek ruang lagi, tertidur, atau bangun lah pagian. Senang deh itu tuh. Belum tentu kita nganggap mobil banyak, bersegalanya banyak. Belum tentu mereka bahagia. Karena dia keruan kadang-kadang malam lagi dia tekela pagi satu buka jendela kredit katanya. Lan lagi dewe. Satu muka 2 kredit kan. Maka oleh sebab itu selagi kita sehat ini, manfaatkan kesehatan ini, manfaatkan kesempatan kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah tidak sehat lagi, kita tahu lagi nak kemana-mana. Segalanya dia berharga lagi. Tapi contoh misalnya ada jemaah sebelah dia ni jemaahnya buntu, di sebelah ni jemaahnya kaya. Lain ini segala ada. Bermobil banyak, berkolam renang, bersegala ada. Hanya satu makan berpantang. Satu makan berpantang. Makan gebong asam urat. Makan takut paku, ko anu apa namanya rematik. Jadi makan isi dalam ayam kena asam urat. Ladi deh makan santan kena mang ambien. Makan nasi padimpai, dia tahu lagi ngapa kena diabetes. Karena diabetes. Di dalam lagi kalau lah demam itu. Satu makan lah berpantang. Di dalam gitu kan. Di dalam. Akan tetapi kalau kita sehat di sebelah ini tadi misalnya jemaah buntu. Dia ini makan padimpai. Gulai hanya sehat ini tadi. Makan padimpai. Bergorengan balor. Odem itu berrebusan labu. Ulama 3 sambal pisah pula. Ulama jering, kabau, petai. Satu makan ni tadi, dia ada pokok bekibo, kron nggak bekibo, bekonja. Sengaja makan ni tadi, nambah. Sengaja dia teringat lagi nggak berangkat. Setelah kenyang tadi lah nak minta cokah, angkat kedai aku ni cokah. Saking nikmat, lah terendam di pulau kan. Satu berangkat karena ini dia belajar langsung melukos kano berdoa 3 kali. Katanya tadi. Sehingga dia tirunya ngagi anak ini tadi dia pula gitu itulah karena dia tidak pernah mengajarkan lo mana doa udah makan, lo mana udah makan sebelum makan. Ditanyakannya anak kelas 3 di sekolah itu tadi. Anak-anak kata ibu. Ya bu, siapa yang sudah bisa bacaan yaitu selesai makan? Saya bu, katanya kan. Nunjuk dia tadi kan, nunjuk tekak. Ya silakan katanya kan. Bakku tuh bu, katanya pas dia udah makan kekenyangan gulai kalang pandak toko ulam jegeng, dia ini langsung melugos ke badan, minum got 3 kali, udah itu melentek. Makanya itulah jangan menang kita. Kalau anak kecil itu jangan dicontohkan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Nah, kembali kepada tadi, bahwa iman ini adalah hal yang mahal. Maka kita pupuk, kita pelihara dan senantiasa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuju redanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi kalau nak ngapalkannya, mangket ini jangan terjadi pada diri kita. Yang nyanyian 5 tadi, maka dia terjadi pada diri kita. Karena orang Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa. Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafah. Artinya apa? Secara menyeluruh. Masuklah Islam itu secara menyeluruh. Jangan kita nunggu Islam masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita nunggu Islam masuk ke dalam rumah kita, nyilah sekendak kita makan kita secara Islam, bertetangga dia secara Islam, ngeje metua dia secara Islam. Kata mudah heuilo ta ngeje metua. Mudah menang, empai gulai kaikan sekali lah bedindang. Oi kata ilo ngegendong, kata ilo ngentua. Lah bedindang. Karena kenapa? Karena dia ngaji. Maka kita nak ngaji, maka kita tadi senantiasa menterbalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk kita ke dalam agama Islam itu secara kafah agar kita tidak lalai bahwa kita ini akan pulang berikutnya ke alam yang berikutnya, yaitu ke alam barzah menuju alam akhirat. Kalau kita di dia bataan, kita dia bataan itu apa yang kita jawab? Empai masuk ke dalam kubur saja, sedangkan kubur ini merupakan penentu bagi kita untuk sukses pada alam yang berikutnya. Tanyakan yang malaikat, man rabbuka katanya kan. Nek jawab pertanyaan itu tuh jemaah yang lah biasa mengucapkannya. Lah keruan gala kita, man rabbuka, Allah kata kita baik lagi. Akan tetapi kalau kita tidak pernah mengucapkannya, maka dia tahu. Dia kata, makanya kita diusahakan lo nyanyian tadi harus 5 itu tadi. 5 tadi apa? 5 waktu. Salat 5 waktu. Karena salat itu adalah ra'su fi kulli amali. Salat itu adalah kepalanya dari seluruh amal ibadah. Maka siapa yang salatnya baik akan baik pula hisabnya yang lain. Maka siapa yang amal salatnya tidak baik, maka dia pula kailok nila lain. Kalau kita melaksanakan salat, kata malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Minggir kata sembahyang. Engkau laku. Allahu Akbar. Itu jawab. Ama kita dideklah. Dia tahu jawab itu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Karena kita dapat bersyahadat siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ikhwan kamu siapa? Saudara kamu siapa? Muslimin dan muslimat. Pacak karena apa? Karena kita senantiasa ngaji, menyempatkan diri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka dihafalkan untuk 5 tadi. Ya, sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wa sallimna minal afati wa ni'ma wa sallimna minal afati wa ni'ma. Yuk, maka dia terjadi pada diri kita. Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Sekali lagi. Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Jangan terjadi ngadiri kita. Kalau terjadi ngai diri kita, maka itulah yang disebut orang yang merugi dalam kehidupan kita. Maka nyanyi-nyanyian itu boleh. Rukun Islam misalnya. Rukun Islam itu ada 5 yang wajib dikerjakan. Syahadat yang pertama tiap hari diucapkan. Sembahyang yang kedua jumlahnya ada 5. Tiap hari pasti ada, sehari dan semalam.
Itu kalau cuma dulu ngaji, mudah ngapalkannya kan. Nah ketiga apa? Puasa yang ketiga pada bulan Ramadan, tiap tahun pasti ada berpuasa sebulan. Berzakat yang keempat bagi orang yang kaya, menolong sesama umat yang miskin dan sengsara. Yang kelima, naik haji yang kelima. Apa gitu? Terus tiap tahun pasti ada, seumur hidup sekali. Jadi itu kalau zaman dulu memang indah model itulah Pak, ngajarkah. Supaya ngapa kalau dide indah lo itu maka sulit sekali untuk masuk. Karena kau ngomong tadi bahwasanya manusia itu banyak nian dihimpit oleh rupuan-rupuan banyak. Karena ngapa? Rupuan banyak, permasalahan banyak. Kalau ngaji tadi dide dengan keindahan seperti itu, maka suka nian masuk dalam otak kita untuk menghafalkan topu-topu yang ada diajarkan oleh para ustadz dan pada gurunya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi apa? Adalah untuk mempertebal keimanan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan. Rasulullah itu lengkap selengkap-lengkap. Nak belajar berdagang, contohlah Rasulullah. Nak dia menjadi pengembala, contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah itu, nak jadi pejabat, Rasulullah jadi pejabat. Nak jadi panglima, Rasulullah panglima. Nak jadi presiden, Rasulullah presiden. Maka kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencontoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita contoh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita contoh selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pusing dalam kehidupan ini. Contoh saja misalnya awak dewek ni tadi empai alim-alim dikit, banyak juga main lagi cuma nak contoh jadi malaikat. Ngaku jadi nabi. Banyak kan main ini terjadi? Sukimin namanya, nak ngomong jadi nabi. Tarmin nak jadi nabi. Lia Eden nak jadi malaikat. Banyak nganing lagi di sedap Sutarmin. Kalau misalnya ngebang Pak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lemak dia dengan ini. Hanya asyhadu an Sutarmin Rasulullah. Lemah dia kira-kira. Dia masuk namanya lagi nak temuta kita ngani gitu tuh. Ngaku jadi nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Sutarmin Rasulullah. Cocok tidak? Tidak cocok. Tidak ada yang semulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngade-ngade. Ibu-ibu baitulah pula kalau contoh daripada selain baginda Rasul dan anak-anak dan istrinya dan sahabat yang telah mendapat gelar radhiyallahu an, Allah yang meredoi, maka keluarga itu pacak pening Pak. Pacak pening bapak-bapak ngadapi kamu. Jangan nion. Awak kita ini harus contoh daripada bagian hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak contoh artis. Bo. Kenal dia dengan kelawaiku Sarini kamu. Sarini, kron dia kamu. Sarini. Kenal dia. Kelawaiku itu. Jangan menau kamu nak menau dia. Dia cerita ngake aku antak ka tampil tu, antak ka dia ka nyanyi tu, kebual kanan 2 juta. Kebual kiri 2 juta.
dagu 3 juta, bulu mata 1 juta, sebelah sini 1 juta, belum masih sores, belum naik lainnya. Sekali pakai sarin itu bu, paling dide 150 juta. Nyela dide. Amo kamu nak nerait itu, dide bener. Maka jangan niru-niru artis. Nek kamu berapa lipstick? Nek kamu berapa harganya? Lipstick berapa nek kamu? Masih tetap cantik hanya. Sarin itu wajar 150 juta deh. Ibu ini masih tetap cantik. Kalau kamu berdandan lo itu yakin pula aku. Kalah Sarin itu yakin aku. Krisdayanti mbak itulah pula dia cerita berapa lipstick 7 juta paling dia. Setipu baik. Karena laudem kurasani jika dengar galak dia dengar aku waktu itu. Galak katanya Ustaz. Laudem kurasani dia tu Pak. Jika ketika galak dia dengar aku galak katanya tanya kabar. Hanya aku ni katanya ada permintaan. Kalau kabar sanggup permintaan aku tu katanya tak pacak kabar jadi katanya lakiku. Jika tu apa dia jika tu. Oh ya no katanya. Lipstick ku baik katanya 7 juta. Tas ku ni tadi ndek anu ni peranti aku soto 15 juta. Ndo aja ku dida aja ku. Dida jangan niat aja ku kan. Dida sanggup aku terjual aja ku pandu, terjual rumah, terjual gigi, terjual selut. Dia kasanggup aja ku. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian jangan cuba-cuba kita mencontoh daripada kehidupan yang lain, yaitu daripada mencontoh kehidupan ya selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya betina, laki-laki dicontohkannya dengan Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Khadijah dicontohkannya saling mendahulukan memaafkan. Kalau kamu di dalam rumah tangga harus saling mendahulukan memaafkan. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia balik daripada dakwah, ya, dicontohkannya balik dakwah karena terlalu malam, Bapak Ibu hadirin sekalian, sehingga minta buatkan air. Rasulullah ini tadi pas dibuatkannya air ngagi Siti Aisyah ini, tak ambillah ngagi garam. Tak ambil ngagi garam. Nah, di kuda diinjokkan air Rasulullah. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking mesra ngagi bininya, dia minum itu sama-sama empuk dikit. Sama-sama diminum. Entah ngapa malam itu tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung minum habiskannya sampai Sayyidah Aisyah marah dan sangat marah nian. Ngapa awak biasa tini ni katanya minum sama-sama empuk dikit disisakan, ngapa kali ni katanya dihabisi. Marah. Marah. Jadi setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Humairah. Humairah itu artinya pipi yang merah-merah. Rasulullah tu ngujuk, dia mantau. Hoi dengar. Dia dicontohkannya. Kalau kita tu lah nyela ndong sianu. Lah nyelat itu. Bapang sianu lah nyelat itu. Lah nyela jangan nanti pantau dengar. Kalau kejadian nyela satu bebantah, nyela lolok jema sembayang. Bininya Hamidah, lakinya bernama Amin. Gara-gara bebantah dia ndak lagi ngaminkannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena bebantah tadi dah rusuh dengar. Rusuh. Balas sengai lakinya sengainya kan. Satu udah manu tadi baca surat pendek. Ina atau inala pendek lah gopo-gopo. Allahu Akbar. Rokok deh satu. Biasanya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman kabah. Itu. Ya. Rusuh bebantah. Sehingga sembahyang itu terbatak-batak bebantah. Padahal nak rusuh, nak didik kalau kita sembahyang, tetap kita kalau udah sembahyang saling maafkan, bersalam-salaman. Kalau jemaah di pernah jamaah di rumah, ku jamin 2 tahun itu paling banyak salaman ngelaki. Riaya apa? Riaya Ramadan, ngagi riaya. Ku jamin itu. Udah itu kita empai nak ngengai. Cika pala kita saling maaf kakudai kata kita kan. Lah dulunya pula ada pula nak saling maaf kai ke. Lah ku maaf ka dengar tu. Empai nak ngayap kita masya Allah kata kita kan. Oi cacam. 2 tahun nak salaman belum pula tercapai. Itu kalau jemaah dia
Sembayang. Tapi kalau dia sembayang, empok rasa, empok lemanikina, satenganeng lakinya merdu, pula ngucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Terus kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejuk gala kan, selesai gala permasalahan dalam kehidupannya. Satu dia udah mano salaman. Aku udah salaman bepantun ngaki jemuju rumah aku. Amu udah salaman bepantun aku ngaki jemu rumah. Ku pantuni aku saling ujuk. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saling ujuklah kamu tuh. Saling ujuk tu belaki bini. Ku pantuni bini ku kan. Tu apa pantune? Itu pantune. Alang kalema makan mangga aja kau, makan di kubah, makan mangga di bawah kau. Alang kalema ngina dengar lom diaga lah tetahu. Nah. Itu betina ni Pak asak pacak ngagah nge betina ni. Asak pacak ngagah. Oh nyau katanya kan. Oh nyau katanya kan. Oh selesai gala, habis gala utang kecil, utang besar tu. Oh aku nyanyi, mbak itulah pula nyanyi ibu. Aku kata hobinya nyanyi, kena di YouTube tu ada aku lagunya. Kalau kena lah kamu, bidadari surga. Tuh nyanyi ku. Kujok ada bidadari. Itu. Odem itu aku nak nyanyi paling ngepenian kalau nggak ibu-ibu ni nyanyinya apa bu? Nyanyinya Epi Tamala. Hah? Tahu apa nyanyiannya itu nak rindu tu? Rindu, itu kan. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh biniku. Boleh diubah itu. Boleh diubah, jangan kita nyanyi. Ini banyak ni apa main lagi ni nyanyi-nyanyi lanang. Bini lu mati lah nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan. Dinikmatinya ni om. No kata bininya kan, ngapu lanang ini rusuh bininya kan. Atau balik berbantah ngapu dengar ini katanya kan nyanyi-nyanyi itu. Jangan kau dengar aku lagi lah bengkah ngedengar kata sambil duduk kata. Ya? Lah bengkah aku ngedengar tu katanya kan. Itu. Di sini pengantin kalau organ tunggal diajung nyanyi dia. Nyanyi. Di pada kami itu mbak itulah pula diajung nyanyi Bapak Ibu. Jam berapa gini? Asal kemuncak saja. 3 seberapa? Jam berapa? Hah? 3:30. 3:30. Di pada kami itu ada kalau jemaah sedekah pasti nyanyi pengantin. Ndak alap nak karok suara pengantin tu dalam sejarah pasti laku langsung. Tu apa dinyanyikannya? Kardos. Lah siap. Baiklah katanya kan untuk mengakhiri masa lajangnya kami persilakan kedua mempelai ini untuk menyanyikan sebuah lagu. Diambil kan? Diambil. Dinjokkan Meksiko. Dinda nak dunia baru. Nak dunian kan. Tu apa nyanyinya? Cuma kamu. Laba kekayapan ini tadi. Lah salah pengasakan baru. Muta lagi diambil sama baru. Tu apa katanya? Cuma kamu. Ini kan. Sayangku di dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia ini. Itu kan? Kata lanang karena saking menghayati nger-ger dene bahkan. Tanpa kamu. Itu kan?
Kardos tadi terus pemain. Apa ku rasa dunia ini. Lade kronagi ini tadi mana kelawai, mana segalanya, mana penghibungan. Tanpa kamu, apa ku rasa dunia ini. Akhirnya ibu-ibu hadirin sekalian, kamu nih di belakang tadi ngomong, bapak-bapak, odem katanya paling lama katanya itu setahun lagu itu bertahan. Lom ke setahun pacak berubah katanya lagu itu kele. Akhirnya bapak ibu hadirin sekalian, lom nian setahun, baliklah dia nih belanju, akhirnya ngubah nian lagunya. Karena dek pernah ngaji, dek tahu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata MC tadi dia belanja balik undangan pula. Kalau dulu kita dengarkan suara mempelai ini sangat-sangat bagus suara emasnya. Sekarang kebetulan dia dang balik, kami persilakan menyumbangkan sebuah lagu lagi. Dainya ini tadi nginaka dai di dalam. Ambil kan toto sengenyengan tadi, lagu apa mbak? Turut tiba ya katanya kan. Lah di dengan lemah lagi. Tuh apa lagunya? Artinya lagunya membuka aib karena dia pernah ngaji. Tuh apa lagunya? Nyala katanya. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup bersamamu. Kata kamu di belakang, apa? Lom boleh setahun. Lom boleh setahun, kata kamu kan? Masuk 3 sampai 10 tahun, ngulang lagi balik, ngubah lagi lagunya. Karena dia pernah ngaji tadi. Wanita mana pasti tak tahan. Lah itu dia lagi tajwid itu dia kena lagi. Apabila suami ringan tangan. Kata bapak-bapak di belakang, memang dia itu dulu cantik nian sebenarnya dia itu dulu kayak. Dainya lo telo angse. Balik main lagi memang dainya itu lo agak berpita-pita rupanya masa gagal rupanya itu. Masa gagal. Mama terus katanya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, satu contoh tadi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa katanya kok ngapa sangka dengan amun bahasa kita? Ngapa nih antine dia habis ayat tadi yang bahasa kita. Awak biasanya kita sama-sama. Oi katanya sayangku bahasa kita kan. Bundaku, tak bunda sini kan. Bunda yang tahu kan? Hah? Mama, ma. Oi ma katanya angka ku habisi. Itu tadi lain nasinya. Ngapa katanya? Tengah tadi tambik ngegaram. Ai caca amai katanya. Akhirnya ngapa? Minta maaf. Aku mbak itulah pula katanya minta maaf pula. Ngapa? Karena aku nilanek lama-lama kebalik. Sehingga dengar tak ambil lah ngage garam. Itu. Jadi itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Yang terakhir karena kita landa asar dikit lagi. Terakhir ya. Ngapa sangkan kita ngaji agar kita mengenal bahwa diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, para ulama menuntun kita satu tangga yang harus kita lalui dulu sebelum mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita masing-masing. Nak kenal kudai ngai diri kita, jangan awak latu alamat palsu. Ayo ting-ting. Alamat palsu awak tu begigi habis kemana. Nak mak mana? Dia keruan parapan. Harus keruan. Harus keruan. Siapakah diri kita yang sebenarnya? Siapa diri kita? Maka ini dijawab dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini mungkin kajiannya di dekat sampai habis. Untuk menjawab pertanyaan tadi adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Siapa kita? Siapa kita ini? Kita adalah bismillah, alhamdulillah. Apa yang harus kita tanyakan tadi? Siapakah aku? Sedang berada di mana aku? Itu apa tugas pokokku? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan apa konsekuensinya ketika aku melaksanakan tugas pokok atau tidak melaksanakan tugas pokok itu? Jawabannya adalah dalam surat Al-Fatihah. Siapa aku? Aku adalah bismillah. Bismillah. Ngapa bismillah? Bismillah adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mengawali segala sesuatu itu mengucapkan basmalah yaitu bismillah. Artinya apa? Bahwa Allah itu bersama kita.
Allah itu bersama kita. Bahkan tidak itu dalam tafsir yang paling mendalam, ya, di tafsir itu tidak hanya itu, artinya bahwa bismillah itu telah Subhanahu wa taala, walaupun dengan hanya sekedar nyanyi-nyanyi yang bermanfaat, tausiah, ya, dengan apa belajar ngaji dan lain sebagainya. Jangan sampai. Maka oleh sebab itu pada hari-hari yang berikutnya, di usia-usia kita berikutnya, banyak-banyaklah kita bersilaturahmi kepada orang yang benar-benar mengerti, ahli di bidang agama, maka kita akan tidak tersesat menuju pada alam yang berikutnya. Jam berapa ini? Lama sebelum? Dikit lagi. Dikit. Bahasanya kita ini dia kebila ditanya, Pak, terus katanya. Terus. Hanya kata guruku dulu, kalau dia berubahlah 3 kali, katanya, nak, amaka baca ceramah, udemlah ceramah tu. Jemu telap gol, katanya. Hanya maka masih saja itu ceramah ujukan, katanya. Jemu kita ini nyela terus. Hanya di dalam ada ini yang mau apa dia, asal kemuncang saja katanya. Nah, disebut ngage ustaz di semende tu. Jemu kita ini kadang-kadang lo persatuan tai kambing, bulat di dalam, benarai di luar. Anda percaya? Imbang kalah kambing mising. Setuju, katanya. Di luar banyak nirmono. Dikit lagi yo. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian yang kedua tadi untuk menjawab diri kita siapa kita, kan, dan akan kemana kita, maka dijawab yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah adalah mengasalkan kita bahwa ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sedang berada di mana kita sekarang? Di mana kita main ini? Di mana kita mainnya? Di mana? Benar, di masjid. Benar. Di mana kita mainnya? Di dunia. Berada di dunia. Di dunia. Jawabannya itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik bahwasanya kita sekarang ini berada di bawah genggaman kasih sayang Allah, di bawah kekuasaan Allah, ya, yang merajai dunia alam semesta ini. Raja segala raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kasih sayang Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan secara seksama, kita dulu dilahirkan tanpa adanya apa-apa, jangankan harta benda, jangankan anak, jangankan mobil dan lain sebagainya, sehelai benang pun kita tak punya. Akan tetapi atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan segala-galanya kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan jodoh kepada kita, Allah berikan bandengnya kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh nanti kalau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karena redonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak berbicara surga Bapak Ibu hadirin sekalian, kata jauh kita ni sandi surga. Iblis itulah pernah nyicip dalam surga. Nabi Adam itulah pernah nyicip dalam surga. Hanya karena satu kesalahan iblis, sombong dindak sujud dengan Nabi Adam, diusir dari surga. Nabi Adam cuma satu kesalahannya, dilempar, dikeluarkan dari surga. Sementara hari-hari kita buat dosa saja. Belum pula kita ngecapu lo mana surga itu. Belum pula kita ngecapu lo mana surga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah ya Allah aku ni ke dalam surga. Masukkanlah ya Allah aku ni ke dalam surga. Banyak benar permintaan kita, hanya kadang-kadang tidak seimbang lagi gawean kita. Padahal kata Allah tugas pokok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tugas pokok kita, menyembah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita nyembah kepada Allah, di konsekuensi ngai ujungnya nyembah ngai Tuhan, hanya minta lain kepada Tuhan. Minta tolong lagi dukun. Dukun na juru kunci, misalnya kalau di gunung-gunung, di laut-laut, minta tolong dukun-dukun dan lain sebagainya. Dia boleh. Dia sekunci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita meminta kepada Allah, maka menyembah pun hanya kepada Allah.
menyembah pun hanya kepada Allah. Maka dia tadi sejalur. Itulah yang menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembah kepada Allah, meminta selain kepada Allah, itulah yang menghalangi doa kita. Terhalang Pak doa-doa kita. Empuk sebanyak apapun doa yang kita panjatkan, kalau kita di sejalan tadi, kalau kata jemu bagi dulu, janji nunggu kata bertaruh. Janji kita itu apa di alam roh dulu, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kemudian konsekuensinya itu apa dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat, aqimis shalah, dirikan salat, karena tujuan salat itu tidak lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka ketika kita salat, kalau pacak menjaga perbuatan keji dan munkar, berarti salat kita itu berhasil. Akan tetapi kalau kita galak sembahyang, ngupat jemaah tambah gedang, ngelaki tambah melawan, ngehem-ngehem, satu dia masuk ngehem-ngehem hukumnya sada. Ngehem-ngehem. Assalamualaikum kata laki, ngehem-ngehem, sengaja kan? Ada satu dia masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, woi bunga hatiku. Itu jemaah, lah sanggup belum bu? Nyambut lakinya, wahai bunga hatiku, lah sanggup belum? Belum kasanggup, yakin aku. Belum kasanggup. Padahal kata lemah, kami lanang nih bu, diujuk tulah pula, maka no. Gedang nian kami begawe, kami lanang, biasa diujuk. Jadi Pak, gedang nian, nenggusam nian, hanya memamana di rumah, atau ngayap ngabinin, cerungam-cerungam, masuk kamar bau jering, didampingi bau bawang putih, dideng, sehingga akhirnya lah melantak kanu tadi dia bukan ya, akhirnya berjuang akhirnya ngentak kak dimak tadi, tapi berjuang bintaulah injan ke lubuk katanya, pikiratilah kandang kebau, arung tuna paya berupo, asenan cakap lalu kanganggau. Tapi pening kan, pening. Asananya kalau kangang, berjalan, hati-hati kamu. Berjalan lu itu rupaan. Kalau kamu di pacak ngujok lagi. Hanya kubalas dia tadi, kubalas dia ko. Pedas-pedas cabai muda, masih pedas lah cabai tua. Ladas-ladas ngabi di muda, masih ladas lah ngabi ni tua. Nyelah membaik itu katanya. Sehingga urung dan tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, pola ragam tulah, aku berjuang lo ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kamu ngambil itu hal yang positif, maka ini akan menjadi ilmu pengetahuan. Mamana senang tidak kira-kira? Oi senang tulah kita ni lemah. Kini kemuncang aku payah, aku lo jual ubat, dia kegasegan kan? Dia kegasegan lah masuk asar. Inilah kalau kita membicarakan kehidupan ukhrawi. Kalau kita membicarakan tentang dunia, tentang bande dan lain sebagainya, kata mudah kita. Kata mudah lenyap, kata mudah bosan. Akan tetapi kalau kita sendah gurau, saling senangkah, saling injekkah, kan? Makanya aku galak, aku pantuni satu kabalik tu. Kalau kamu nanam pandan pinggir raya, maka dia nak disirami. Memang badan, memang kabalik, hanya rupuan masih di sini. Rindu. Ini hanya ngabis ka rindu melalami ke. Ngabis ka rindu. Kamu ni injek ngagi aku ni karena aku ni baru. Terela kamu, bini kamu pak, kamu anu tapi ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kamu, nan ceramai aku dengar sembahyang subuh lagi ada katanya. Nah, itu kan. Makanya jangan lama itu ngabis kayak gini lama gitu. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian. Udah langsung doa. Sebagai renungan konjok dua pantun terakhir. Baten tua ngilek kupe, sumur hidup takut ngaye. Awak lah tua amal gidi. Baten tua ngilek kupe, sumur hidup takut ngaye. Awak lah tua amal gidiket, kolhu sebatang lom terare.